Hai semua, Shalom. Kami akan mengadakan fokus group discussion dengan tema kerukunan antar umat beragama dengan topik isu rasisme yang dialami oleh pelajar Papua di dalam negeri maupun luar negeri. Pada sesi fokus group discussion ini, saya akan berdiskusi dengan 4 orang teman saya mengenai permasalahan ini. Saya Dita Monika, NIM 210503241, selaku moderator akan memulai diskusi ini. Baik, pertanyaan pertama. Apakah saudari Karunia setuju dengan pendapat bahwa Indonesia akan sulit maju jika rasisme masih ada? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karunia Main dengan NIM 210502080. Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Karena jika rasisme masih ada dan sering terjadi di Indonesia, hal ini bisa mengancam keutuhan negara. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman. Maka sikap-sikap rasisme ini perlu kita hindari karena berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, adanya perilaku rasisme ini bisa menyebabkan perpecahan dan berbagai konflik di masyarakat, baik mungkin antar sesama ataupun antar golongan tertentu. Hal inilah yang dapat menghambat proses kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga negara akan sulit untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya, yang membuat Indonesia akan lebih sulit maju karena tidak adanya persatuan di dalamnya. Sekian. Terima kasih kepada saudari Karunia atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya, apa saran yang bisa diberikan oleh saudara Fikram kepada masyarakat Papua yang mengalami diskriminasi baik dari dalam dan luar negeri? Baiklah, terima kasih untuk saudari kami moderator. Sebagai tanggapan atas tindakan diskriminatif secara rasial terhadap masyarakat Papua, saya beranggapan bahwasannya masyarakat Papua harus bisa dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Manifestasi dari adaptasi tersebut diwujud nyatakan melalui cara berpikir, berkata, dan berperilaku positif. Misalnya saja tidak mabuk, tidak makan atau buang ludah pinang secara sembarangan. Nah, selain itu, hal ini dapat diwujudkan pula melalui hubungan yang baik antar masyarakat sekitar, termasuk juga mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di mana masyarakat Papua tersebut berada. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Fikram atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut saudari Dini, sebagai mahasiswa Kristen bagaimana seharusnya menanggapi isu diskriminasi tersebut? Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dini Yolanda Huta Barat, NIM 210407021. Jadi, menurut saya sebagai mahasiswa Kristen, perilaku ini sangatlah tidak terpuji. Tindakan rasisme masih saja banyak terjadi. Padahal, Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk saling menghina. Sama seperti kata orang-orang, menghina sesama manusia sama aja artinya dengan menghina Sang Penciptanya. Oleh sebab itu, kita harus saling mengasihi tanpa memandang warna kulit, ras, suku, ataupun agama. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes 2:15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudari Dini atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut saudari Angelica, apakah hinaan dan diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Papua, seperti wacana yang telah saya sampaikan di atas, dapat membakar semangat masyarakat Papua, atau justru sebaliknya? Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya pribadi, berdasarkan mosi atau wacana yang Anda bacakan di atas itu dapat membakar semangat dari masyarakat Papua sendiri dan bisa menjadikan itu sebagai batu loncatan bagi mereka untuk membakar semangat mereka untuk menjadi lebih maju, baik dari segi prestasi ataupun dari segi lain dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Maka saya simpulkan bahwa diskriminasi tidak dapat dibenarkan karena itu artinya kita menghina Tuhan Sang Pencipta. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa Kristen harus menjadi agen perubahan dengan memulai kasih tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Saya Dita Monika selaku moderator, izin mengakhiri sesi FGD yang pertama, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada sesi kedua untuk melanjutkan diskusi mengenai isu ini. Terima kasih. Selamat sejahtera dan selamat siang kepada saudara-saudaraku sekalian. Di sini saya Leonardo Samosir sebagai moderator melanjutkan FGD dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya bersama beberapa orang, ada 4 orang teman saya. Yang pertama ada Agnes Tiffany, ada Putri Sela Maharani, ada Rafael Simamora, dan juga ada Asima Simanjuntak. Nah, masih sama dengan topik sebelumnya mengenai diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Nah, di sini terdapat satu contoh kasus, yaitu
mari kita katakan ada seorang yang bernama Adi, di mana si Adi ini berasal dari suku maupun dari Papua. Dan ada satu lagi temannya, yaitu Budi, di mana si Budi ini berasal dari suku yang berbeda, yaitu suku Jawa. Nah, suatu ketika si Budi ini penasaran melihat beberapa temannya maupun lingkungan sekitarnya yang berasal dari Papua itu memiliki rambut yang keriting dan juga kulit yang gelap. Jadi ia memutuskan untuk bertanya kepada temannya Adi. Namun si Adi ini merasa tersinggung terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Budi. Singkat cerita, si Adi ini membuat konten di media sosial mengenai pertanyaan yang dilontarkan temannya. Dalam hal ini karena ia merasa sakit hati akibat pertanyaan yang dilontarkan oleh Budi. Nah, akibat dari konten yang dibuat oleh Adi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen ataupun pengguna media sosial. Akibatnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, bagaimana pendapat saudara-saudaraku sekalian berkenaan dengan contoh kasus ini? Baiklah, kepada Agnes Tiffany, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai tim pro dengan masyarakat Papua tersebut, saya setuju dengan masyarakat Papua tersebut, atau kita sebut saja Adi, karena kita tidak boleh menghina seseorang atau menjadikan kekurangan dia atau fisik dia yang tidak sesuai dengan standar masyarakat. Kita bertanya kepada dia seolah-olah kita bertanya dengan nada ejekan atau olokan. Jadi saya pikir kita harus menanamkan rasa toleransi dan kita tidak boleh membuat seseorang merasa sakit hati dengan perkataan ataupun dengan pernyataan kita. Terima kasih. Baik, kepada Putri Sela, waktu dan tempat saya persilahkan. Menyangga moderator, saya kurang setuju dengan pendapat dari Agnes. Menurut saya, setiap orang memiliki hak untuk memberikan pendapat, dan di sini pihak Budi hanya menanyakan hal tersebut, bukan bermaksud untuk melakukan rasisme. Dan jika pihak Adi merasa tersinggung, maka hal itu bisa dibicarakan baik-baik. Mengunggah hal tersebut ke media sosial hanya akan memancing keresahan atau pertengkaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada saudara Sima Simanjuntak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kepada moderator saya izin menunggak pernyataan dari Putri. Mengenai hal fisik merupakan hal yang sangat sensitif ya untuk dibicarakan. Dan mengomentari fisik dari saudara kita yang berasal dari suku Papua, mengenai fisiknya yang berambut keriting, kulitnya yang hitam, atau hidungnya yang pesek, kita semua sudah mengetahui bahwa itu merupakan ciri khas dari suku Papua. Jadi dengan kita menanyakan hal tersebut, itu menjadi sebuah bahan yang membuat dia merasa sakit hati dan merasa dirinya benar-benar didiskriminasi di masyarakat Indonesia. Jadi menanyakan hal demikian dan bersembunyi di balik hanya memberikan pendapat atau hanya sekedar bertanya merupakan hal yang salah ya menurut saya. Jadi pendapat dari Putri saya benar-benar tidak setuju. Terima kasih kepada moderator. Baik, kepada saudara Rafael Simamora, waktu dan tempat saya persilahkan. Moderator, saya ingin memberikan pendapat saya, di mana saya yang kurang setuju terhadap pendapat Asima, dan saya lebih setuju terhadap pendapat dari saudara Putri, yang dimana Budi hanya ingin bertanya dan niat untuk sekedar bercanda dan tidak ada niatan untuk menjelek-jelekkan atau rasis terhadap Adi. Dan apabila Adi merasa tersinggung, dapat dibicarakan dengan baik-baik, tetapi Adi mengambil tindakan yang mengupload ke media sosial, sehingga dengan mengupload ke media sosial itu dapat membuat suatu permasalahan menjadi lebih besar. Dan menurut saya, apabila terdapat permasalahan, sebaiknya diomongkan dengan baik-baik agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik dan permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat. Terima kasih. Saya balikkan ke moderator. Baik, mungkin cukup untuk pendapat saudara-saudaraku sekalian. Di sini saya selaku moderator akan memberi kesimpulan untuk perdebatan kita kali ini ataupun FGD kita pada kali ini. Nah, menurut saya mungkin sebaiknya kita sebagai mahasiswa Kristen yang berpendidikan dan memiliki pengetahuan, seharusnya kita menjaga lisan kita dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Seperti yang dikatakan Tuhan pada Injil Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dengan begitu kita harus bertindak sesuai dengan ajarannya yang tercantum pada Mazmur 34 ayat 14, yaitu jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mungkin sekian perdebatan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin saya selaku moderator memiliki kata-kata yang kurang tepat. Mohon maaf. Sampai jumpa dan salam sejahtera.